pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Andre yang sudah memimpin doanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul kembali di kelas kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Muhammad Refiandi. Hadir, Bu. Nandi. Hadir, Bu. Andre. Hadir, Bu. Istiqomah. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Reza nggak hadir. Ada yang tahu mengapa Reza nggak hadir? Sakit, Bu, dia, Bu. Sakit. Oh, kita doakan semoga Reza lekas sembuh, lekas membaik keadaannya dan bisa berkumpul kembali dengan kita di kelas ini. Amin. Selanjutnya, absen selanjutnya, Kiki. Hadir, Bu. Rena. Hadir, Bu. Oke, berarti satu ya yang tidak hadir. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dilihat sekelilingnya, apakah ada sampah? Coba diperhatikan. Coba duduknya yang rapi terlebih dahulu. Dirapikan terlebih dahulu. Di atas mejanya tolong dirapikan. Nah. Jika sudah siap untuk pembelajaran sudah siap kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Nah, pada pertemuan sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita mempelajari materi mengenai apa? Virus. Nah, berarti semuanya membaca buku ya? Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai virus. Apakah ada yang masih ingat? Apa sih ciri-ciri virus itu? Saya, Bu. Oke, silakan Kiki. Bersifat mikroskopis. Oke, salah satu ciri virus itu bersifat mikroskopis. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini, kita juga akan membahas suatu organisme. Dia itu juga hampir mirip dengan virus, namun dia juga mikroskopis, namun susunan tubuhnya itu lebih kompleks jika dibandingkan dengan si virus. Apakah ada yang tahu? Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai apa? Silahkan Rena. Bakteri. Ya, pada pagi hari ini, oke, terima kasih Rena. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bakteri. Sebelum kita mempelajari materi mengenai bakteri ini, ada yang tahu ini apa? Tempe. Semua pernah mengonsumsi tempe? Nah. Revi pernah mengonsumsi tempe? Dino, Bu. Oke, berarti semua pernah mengonsumsi tempe. Apakah ada yang tahu? Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa bahan pembuat tempe? Bahan pembuatnya? Kedelai. Oke, benar ya, bahan pembuatnya kedelai. Lalu, bagaimana proses pembuatannya? Fermentasi. Oke, benar ya. Jadi tempe ini proses pembuatannya dengan fermentasi. Lalu, dalam proses fermentasi itu, apa yang membantu proses fermentasi itu sehingga kedelai itu menjadi tempe? Ragi. Nah, benar, ragi. Namun di dalam ragi itu ada apa? Ada yang tahu? Bakteri. Oke, benar sekali. Berarti semuanya telah membaca ya, telah membaca buku. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai bakteri tersebut. Nah, kita akan mempelajari apa-apa saja ciri-ciri bakteri, bagaimana bentuk bakteri, lalu bagaimana bentuk-bentuk bakteri,
reproduksi bakteri, dan peranan-peranan dari si bakteri tersebut. Ibu harap setelah mempelajari materi ini, Ananda semua mengetahui dapat membedakan ciri-ciri bakteri dengan virus, lalu mengetahui apa-apa saja fungsi dari organel bakteri tersebut, lalu bagaimana proses dari reproduksi bakteri sehingga dia menjadi banyak, lalu apa saja peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan bagi si bakteri tersebut. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini, nanti ibu akan membagikan LKPD terhadap Ananda semua. Nanti Ananda akan ibu bagi menjadi 2 kelompok, akan ibu campur ya, atau akan ibu bagi 3 kelompok. Akan ibu bagi 3 kelompok jadi nah, nanti ibu akan memberikan waktu beberapa menit untuk Ananda semua berdiskusi. Setelah waktu habis, ibu akan menunjuk salah satu kelompok. Silahkan salah satu kelompok yang ibu tunjuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tugas teman-teman yang lain yang tidak maju ke depan, silahkan mengomentari, menambahkan, ataupun memberikan pertanyaan. Paham semua, Nada? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi tentang bakteri, di sini ibu ada gambar. Semuanya kelihatan? Dari gambar yang ibu pegang ini, apa yang dapat Ananda lihat? Coba diperhatikan. Coba diperhatikan lagi, apa yang dapat dilihat dari ketiga gambar ini? Kapsul, Bu. Kapsul. Oke, jawaban Revi kapsul. Apakah yang lain mempunyai jawaban juga? Jawaban yang lain? Bulat, Bu. Oke, ada yang hampir bulat ya. Benar yang dikatakan Isti. Jawaban lainnya, apakah ada yang menemukan lagi perbedaannya? Ada ekornya. Oh, ya benar, ada ekornya ya. Seperti apa? Kalau di parit itu seperti apa ya? Cebol. Oke, benar yang dikatakan Revi. Dia ada ekornya, bentuknya kapsul. Ada yang bentuknya bulat. Ini merupakan salah satu contoh dari bakteri. Lalu kan bakteri ini berbeda-beda. Ada yang tadi yang dikatakan Revi, ada yang kapsul, Bu. Lalu Isti mengatakan ada yang bulat, Bu. Lalu tadi siapa yang mengatakan lagi? Tadi Rena juga mengatakan ada ekornya, Bu. Lalu bagaimana cara kita mengelompokkannya? Ada yang tahu bagaimana cara kita mengelompokkannya ini? Berdasarkan bentuk dasarnya, Bu. Oke, terima kasih Isti. Jadi kita mengelompokkannya berdasarkan bentuk dasarnya. Sebelum kita mengelompokkan bakteri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa ciri-ciri dari bakteri. Oh ya, kita belajar mengenai bakteri. Yang pertama ada ciri-ciri. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama, jika kita lihat dari bentuknya, coba Ananda semua bayangkan bentuk bakteri itu. Kan di tangan kita ini bisa terdapat ribuan bakteri. Nah, apakah kita bisa melihatnya? Tidak. Apakah kita bisa melihatnya? Tidak. Jadi bagaimana ukuran bakteri itu? Sangat kecil. Oke, benar sekali ya. Jadi ukuran bakteri itu sangat kecil. Ciri-ciri selanjutnya. Ketika kita ingin melihat bakteri, apakah kita bisa melihatnya dengan mata telanjang? Oh, di tangan kita ada bakteri gitu. Apakah kita bisa melihatnya? Tidak. Jika kita ingin melihatnya, kita harus menggunakan suatu alat. Alatnya bernama, siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ki, silakan Ki. Mikroskop. Oke, benar. Jadi, ketika kita ingin melihat bakteri, kita harus menggunakan mikroskop terlebih dahulu. Baru kita bisa melihatnya. Jadi, bakteri itu bersifat mikroskopis.
mikroskopis. Lalu ciri-ciri selanjutnya. Apakah ada yang tahu apa ciri-ciri selanjutnya? Bersifat uniseluler. Bersifat uniseluler. Apakah di sini di antara Ananda semua ini tahu apa sih uniseluler itu? Apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu Ananda semua. Apakah semalam bukunya dibaca Ananda semua? Enggak dibaca ya, ketahuan ya di sini. Jadi uniseluler itu dia hanya terdiri dari satu sel. Dia hanya terdiri dari satu sel. Terdiri dari satu sel. Nah, selanjutnya dia itu bersifat apa? Terlihat dari belakang tulisan Ibu? Bersifat kosmopolit. Jadi bakteri itu bersifat kosmopolit. Dia itu hidup habitatnya itu di tempat yang luas. Jadi di mana-mana itu ada bakteri. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan agar kita terhindar dari bakteri. Selanjutnya kita memasuki ke struktur tubuh. Ini dia struktur tubuhnya bakteri. Maka terlihat dari belakang gambarnya ada semua. Kiki yang di belakang terlihat. Oke, tulisannya terlihat. Oke, tulisannya kurang jelas ya. Nanti Ibu akan perjelas. Nah, struktur yang pertama ada dinding. Jika kita membangun rumah, apa fungsi dinding? Melindungi bagian dalam. Oke, fungsi dari dinding itu sebagai pelindung. Benar yang dikatakan Isti tadi, sama seperti dinding pada umumnya, fungsi dari dinding sel ini juga berfungsi sebagai pelindung organel-organel yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada membran sel. Membran. Jika kita membicarakan membran, apa yang terlintas? Selaput tipis. Nah, membran ini merupakan selaput sel yang melindungi cairan sel, yaitu sitoplasma. Nah, jadi itulah fungsi dari membran sel. Nah, untuk fungsi selanjutnya ada ini. Apa yang dikatakan Rena di awal tadi? Pada gambar tadi, gambar pertama yang Ibu tunjukkan tadi, Rena mengatakan bahwa gambar yang terlihat ada Ekor. Nah, inilah ekor yang dikatakan Rena tadi. Di sini ada ekor. Nah, fungsi dari ekor ini yaitu alat gerak. Benar sekali. Jadi fungsi dari ekor ini merupakan alat gerak dari si bakteri atau bulu cambuk. Kita menyebutnya flagel atau bulu cambuk. Nah, untuk materi, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak. Jika tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara hidupnya. Nah, jadi cara hidup bakteri ini ada dua, yaitu berdasarkan cara memperoleh makanan dan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, jadi cara hidupnya itu ada dua ya, berdasarkan bagaimana si bakteri itu mencari makanan dan berdasarkan bagaimana dia mengonsumsi oksigen. Nah, disinilah nanti ada tugas Ananda semua. Lalu selanjutnya kita masuk ke peranan bakteri. Untuk peranan bakteri sendiri. Sebelumnya di sini Ibu ada gambar peranan bakteri. Salah satunya. Apa yang Ananda semua lihat dari
dari gambar yang Ibu tunjukkan? Yang pertama adalah Yakult. semua pernah mengonsumsi Yakult? Nah. Kapan Anda semua mengonsumsi Yakult? Oke, jadi ini merupakan salah satu dari peranan bakteri, yaitu Yakult, yang merupakan peranan yang menguntungkan. Jadi dia itu membantu proses pembuatannya ini. Apakah ada yang tahu apa bakteri yang terdapat di dalam Yakult? Silakan tunjuk tangan jika ada yang tahu. Revi tahu? Oke, siapa? Silakan tunjuk tangan. Ibu akan memberikan nilai plus. Oke, Kiki, silakan Ki. Apa bakteri yang ada di dalam Yakult? Lactobacillus casei. Oke, Lactobacillus casei. Sama seperti Yakult, yogurt ini juga memerlukan peranan bakteri dalam proses pembuatannya. Ada yang tahu bahan pembuat yogurt? Susu. Jadi susu merupakan susu yang difermentasi akan menghasilkan yogurt. Tadi coba diulang, Rena, coba diulang. Apa bakteri yang ada di dalam Yakult? Lactobacillus casei. Lactobacillus casei. Oke. Nah, oke, Ibu lupa ya. Sebelum kita ke sini, kita bahas terlebih dahulu bentuk-bentuk dari bakteri. Maaf Anda semua, Ibu lupa. Nah, bentuk-bentuk bakteri itu ada 3 macam bentuk dasar. Bentuk dasar dari bakteri. Yang pertama, silakan diperhatikan ke depan, anak-anak semua yang di ujung, Revi. Nah, yang pertama itu ada bentuk dasarnya itu bulat. Jika bentuk dasarnya bulat, apa namanya? Coba diperhatikan lagi bukunya. Jika fokus. Siapa tadi yang jawab? Rena. Oke. Bentuk dasarnya bulat disebut dengan Kokus. Lalu, jika bentuk dasarnya batang, seperti pada gambar di awal tadi, ada berbentuk kapsul Bu, atau berbentuk kapsul atau berbentuk seperti batang, disebut dengan basil. Dan ada bentuk dasarnya seperti ini. Kita sebutnya apa? Spiral. Silakan, apa? Spiral. Spiral. Nah, jadi ada 3 bentuk dasar dari si bakteri ini. Nah, selanjutnya tadi kita kembali lagi ke sini. Coba diperhatikan lagi. Kita kembali ke sini. Nah, ini merupakan bakteri yang berperan dalam pembuatan minuman yang sering kita konsumsi, yaitu Yakult. Nah, Lactobacillus casei. Nah, dari namanya, apakah Anda semua tahu apa bentuknya kira-kira? Dari namanya ini. Dari namanya. Lactobacillus casei. Nah, basil atau batang. Ya, benar ya. Jadi semuanya sudah tahu. Jadi kadang-kadang dapat kita lihat bentuknya itu berdasarkan namanya seperti ini. Lactobacillus, basil. Ada kata basil di dalam namanya. Jadi bentuk bakteri yang terdapat di dalam Yakult itu bentuknya bentuk basil, batang atau basil. Oke, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya mengenai sedikit pembahasan kita pada pagi hari ini? Sepertinya tidak ada. Jika tidak ada, di sini Ibu akan seperti yang sudah Ibu katakan tadi, di sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, LKPD ini silakan Anda semua kerjakan. Nanti salah satu kelompok silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, pertama Ibu akan membagi kelompok. Silakan nanti duduknya bersebelahan. Oke?
Dandi dengan Isti. Silakan. Isti silakan geser ke sini. Rena agak geser ke sini. Kiki agak geser ke sana. Nah, Raffi silakan pindah ke sini bersama Rena. Andre bersama Kiki. Nah, silakan. Nah, Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Apakah cukup atau 10 menit? Berapa menurut Ananda semua? 10 menit. Oke. Nah, jadi Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk Ananda semua mengerjakan RKPD yang Ibu bagikan. Nah, silakan Ananda semuanya berdiskusi bersama teman kelompoknya. Silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya ya, Denif. Silakan berdiskusi bersama temannya. Oke. Silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, ini menulis tugasnya itu cuma salah satu orang apa semuanya menulis, Bu? Salah satu aja ya, cukup mewakili salah satu dari kelompoknya. Tapi nanti di atas silakan ditulis siapa anggota kelompoknya. Karena Ibu akan menilainya per kelompok. Untuk kelompok 1 ya. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Berarti sudah mengetahui ya, sudah paham. Untuk kelompok 3. Bu, ini apakah harus digambar bentuk-bentuk dari bakterinya? Oke Rena ya, jadi pada pertanyaan nomor berapa ya? Nomor 4. Nah, bagaimana bentuk bakteri dan gambarkan bentuk-bentuknya. Jadi di sini silahkan Ananda semua gambarkan seperti basil, bagaimana macam-macam basil dan bagaimana bentuknya. Lalu kokus, bagaimana macam-macam kokus dan gimana gambarnya, dan spiral pun seperti itu. Ya, paham Ananda semua? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, karena waktu kita sudah habis, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, karena semuanya sudah selesai, silahkan duduk yang rapi lagi, silahkan agak rapat. Silahkan istrinya agak geser ke samping, hadap ke depan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang ingin tampil ke depan? Atau ibu harus menunjuknya? Kesadaran diri atau ibu harus menunjuk? Oke. Kesepakatan ibu harus menunjuk? Oke. Di sini ibu akan menunjuk karena waktunya sudah habis. Silahkan seperti peraturan di awal tadi, silahkan nanti kelompok yang ibu tunjuk silahkan ke depan. Yang pertama pimpin diskusinya. Setelah itu pimpin diskusi, lalu tampilkan hasil diskusinya. Nah, di sana silahkan kelompok tampil perwakilan. Silahkan nanti bertanya ke teman-temannya. Apakah teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menambahkan materi, atau ada yang ingin menambahkan jawaban dari penyaji jika kelompok penyaji mendapat pertanyaan dari teman-teman yang tidak tampil. Semuanya paham? Ada semua? Paham. Oke, jika semuanya paham, di sini ibu akan menunjuk kelompok 1. Kelompok 1, perwakilan silakan maju ke depan. Oke, silahkan kelompok 1, perwakilannya adalah Isti. Anggota kelompoknya Isti dan Dendi. Oke. Isti, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama yakni apa yang kalian ketahui mengenai bakteri dan bagaimana ciri-cirinya. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel tunggal yang tidak memiliki organel dan membran biologis. Ciri-cirinya yang pertama yakni habitat di lingkungan bersuhu tinggi, bersalintas tinggi dan asam. Yang kedua dapat diwarnai dengan pewarna gram. Yang ketiga yakni dinding sel tidak mengandung peptidoglikan namun mengandung lipopolisakarida. Nomor 2, jelaskan struktur tubuh dari bakteri. Nah, struktur tubuhnya ini terdiri dari sel, dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Selanjutnya yakni membran plasma, yakni membran yang menghubungi sitoplasma. Selanjutnya sitoplasma atau cairan sel, ribosom atau organel yang berukuran sangat kecil dan merupakan tempat terjadinya sintesis protein yang disebut oleh RNA. Selanjutnya yakni DNA atau materi pembawa informasi genetik. Nomor 3, bagaimana cara bakteri bertahan? Nah, cara bakteri bertahan hidup yang pertama yakni berdasarkan cara memperoleh makanannya. Bakteri heterotrof, bakteri yang makanannya berupa senyawa organik dari organisme lain. Selanjutnya dan bakteri autotrof yakni bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Yang kedua berdasarkan kebutuhan oksigen untuk merombak makanan agar memperoleh energi. Pertama yakni bakteri aerob yakni membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Selanjutnya yakni bakteri anaerob yakni tindakan membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Yang nomor 4 yakni bagaimana bentuk bakteri dan gambarkan bentuk-bentuk. Bentuknya yang pertama yakni kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa varian sebagai berikut. Yang pertama yakni monokokus, diplokokus, staphylococcus dan pterococcus. Yang kedua yakni bacil atau bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai varian sebagai berikut. Yang pertama yakni monobacil, diplobacil, dan steropobacil. Yang ketiga yakni spiral atau spiralium adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yakni fibro atau bentuk koma, spiral, dan spiroseta. Yang nomor 5 yakni kesimpulan dari soal ini Untuk adalah kesimpulannya nanti aja isi. Jadi langsung ke sesi berikutnya aja. Kesimpulan di ujung nanti aja. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Sudah baik apa yang telah disampaikan oleh Isti, apa yang telah dikerjakan oleh kelompok 1. Selanjutnya Isti silahkan dibimbing diskusinya. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan materi dari kelompok lain? Ada saya. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2, dipersilakan. Granula penyimpanan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kapsul atau lapisan lendir, lapisan di luar dinding sel, tebal sama dengan kapsul atau tipis sama dengan lapisan lendir. Flagellum atau bulu cambuk. 1. Dapat disebut dengan monotrik. Banyak flagellum di satu sisi dapat disebut dengan monotrik. 1 atau banyak flagellum di dua sisi dapat disebut amfitrik. Tersebar di seluruh permukaan disebut peritrik. Endospora, bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Sudah. Terima kasih kepada kelompok 2. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ada saya, Bu. Ya, kepada kelompok 3. Kelompok 3, silakan. 3
bakteri yang memperoleh makanan dari sisa organisme lain. 2. Bakteri parasit, bakteri yang memperoleh makanan dari inangnya. Udah, Bu. Oke, udah selesai. Kelompok 3. Silahkan dikembalikan ke Isti. Jika ada temannya, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, apakah ada yang ingin menambahkan materi lagi? Sepertinya sudah cukup. Jika sudah cukup, selanjutnya Isti sesi selanjutnya. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ini ada yang ingin bertanya? Kalau begitu silakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, apakah semuanya sudah memahami apa materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Belum. Jika belum, silakan bertanya. Apa yang belum dipahami? Silakan dipertanyakan ke Isti. Nanti Ibu akan menambahkan jawabannya di akhir. Saya ingin bertanya. Oke, kepada kelompok 2. Tadi kan kelompok penyaji telah mengatakan bahwa salah satu ciri bakteri adalah bersifat soliter. Jadi apa yang dimaksud dengan soliter? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yakni apa yang dimaksud dengan soliter. Nah, soliter yakni bakteri yang hidup secara sendiri-sendiri. Benar yang dikatakan Isti tadi. Jadi soliter itu merupakan bakteri di mana dia itu soliter itu salah satu ciri dari bakteri. Jadi bakteri itu seperti yang dikatakan Isti tadi, bakteri itu hidup secara sendiri-sendiri. Nah, Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. oke, silakan Rena. Apakah semua bakteri itu hidupnya secara soliter? Apa ada cara hidup yang lainnya? Nah, Isti apakah bisa menjawabnya? Silakan Isti dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada, namun sebagian besar bakteri itu hidup secara sendiri-sendiri. Oke, sudah cukup? Silakan Isti. Sebelum ditutup, silakan disimpulkan terlebih dahulu. Kesimpulan dari soal ini yakni bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang bersetunggal yang memiliki ciri-ciri, salah satunya yakni berhabitat di lingkungan yang bersuhu tinggi, bersalinitas tinggi, dan asam, dan memiliki struktur tubuh yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, granula penyimpanan, kapsul atau lapisan lendir, flagellum, dan endospora. Dan cara hidupnya dibedakan menjadi 2, yakni berdasarkan cara memperoleh makanannya dan berdasarkan kebutuhan oksigen untuk merombak makanan agar memperoleh energi, serta terdiri dari 3 golongan besar, yakni Coccus, Bacillus, dan Spira. Silakan ditutup. Nah, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 yang telah menampilkan hasil diskusinya, telah memimpin diskusi, dan terima kasih semua. Terima kasih juga buat anak-anak semua yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi tadi. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari hasil diskusi tadi? Silakan tunjuk tangan jika ada yang ingin bertanya. Oke, Dendi, silakan, apa pertanyaannya? Salah satu ciri-ciri bakteri hidup di tempat lembab. Apakah ada bakteri yang hidup di tempat panas? Oke, terima kasih Dendi. Nah, jadi ada beberapa bakteri, memang sebagian besar bakteri itu hidupnya di tempat yang lembab. Nah, tapi ada beberapa bakteri yang hidup hanya beberapa saja yang dapat hidup di tempat yang panas. Contohnya itu bakteri di air panas. Nah, selanjutnya
juga pertanyaan. Di sini Ibu akan membahas sedikit pertanyaan dari Rena tadi. Apakah ada bakteri yang hidupnya secara berkelompok, Bu? Apakah ada bakteri yang hidupnya tidak soliter? Ada, contohnya itu Staphylococcus. Oke. Nah, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Jika ada, silakan tunjuk tangan. Jika tidak ada, di sini Ibu akan bertanya. Nah, tadi kan Ananda semua kita sudah membahas materi mengenai bakteri. Nah, kita juga di awal pembelajaran tadi, Ibu juga ada membahas sedikit materi mengenai peranan bakteri. Nah, salah satu peranan bakteri itu ada yang bersifat patogen. Patogen itu artinya merugikan bagi kehidupan kita. Nah, apakah pada pertemuan sebelumnya kita juga mempelajari materi mengenai virus? Nah, pada materi virus kita juga membahas mengenai peranan-peranan virus. Nah, di sana ada peranan virus juga yang sebagian besar peranan virus itu sebagai patogen. Menurut Ananda semua, ini pemikiran Ananda saja ya, maksudnya menurut Ananda, penyakit yang disebabkan oleh bakteri jika dibandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus, mana yang lebih mudah disembuhkan? Bakteri. Semuanya menjawab bakteri? Setuju? Setuju. Berarti yang sulit disembuhkan sih virus. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ayo. Ada jawaban, pasti ada alasan. Contoh virus itu apa sih? Contoh penyakit virus? Virus corona, Bu. Oke, virus corona. Nah, bagaimana? Mengapa? Mengapa Anda semua menjawab virus? Menurut Ananda saja. Menurut Ananda apa jawabannya? Karena virus susah disembuhkan. Nah, karena virus susah disembuhkan. Contohnya seperti wabah virus corona ini ya, kita sudah setahun lebih kita mengalaminya. Nah, jadi sampai sekarang belum ada penemuan yang menentukan mana penyakit yang lebih mudah disembuhkan, yang virus atau yang dari virus atau bakteri. Namun secara perkembangbiakannya sendiri itu virus lebih cepat berkembang biak jika dibandingkan dengan bakteri. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sampai sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Nggak ada, Bu. Jika tidak ada, baiklah. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita tadi telah mempelajari materi mengenai ciri-ciri bakteri. Nah, di ciri-ciri bakteri ini tadi kan kita sudah mempelajari dari ukurannya, bagaimana cara berkembang, bagaimana cara hidupnya, dan yang lain-lainnya. Lalu kita juga sudah mempelajari bagaimana bentuk struktur tubuh dari bakteri. Nah, di awal tadi Ibu hanya menjelaskan sedikit, namun di hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 telah saling menambahkan dari struktur tubuh dan fungsi dari struktur tubuh tersebut bagi si bakteri. Nah, lalu Ibu juga sudah membahas mengenai cara hidup tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bagaimana cara hidupnya. Sudah paham semuanya? Sudah cara hidupnya. Lalu Ibu juga membahas sedikit mengenai peranan dari bakteri ini, seperti yang pada Yakult dan pada tempe, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, sebelumnya silakan dikumpulkan LKPD-nya karena Ibu akan menilainya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sini Ibu akan menilai hasil LKPD, hasil kerja kelompoknya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan mengecek pemahaman materi Anda semua pada pertemuan hari ini dengan memberikan sedikit kuis. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, di sini Ibu
berbagai macam bentuk dari bakteri, dimulai dari kokus, basil, spiral. Nah, untuk macam-macamnya kan tadi ada monokokus, diplococcus, staphylococcus, dan basil pun seperti itu juga. Nah, untuk kokus sendiri, kokus tadi dibagi menjadi berapa? 4. Mono, kokus, diplo, kokus, staphylo, kokus, dan yang terakhir? Tetra, kokus. Siapa yang bisa menggambarkannya? Bagaimana masing-masing gambarnya? Kiki, oke, silakan maju ke depan, gambarkan. Bagaimana gambarnya? Yang lain juga bisa bersiap juga jika nanti ingin menambahkan, karena ini ada nilai tambahannya di luar nilai kelompok tadi. Karena ini juga bisa dijadikan sebagai pengetahuan Anda semua, karena tadi kan kelompok 1 hanya menyebutkan nama-namanya saja, tidak digambarkan bagaimana bentuknya. Nah, benar? Sudah benar Anda semua ini? Menurut Anda semua, apakah sudah benar? Apakah ada yang terbalik atau bagaimana? Tidak, oke. Sudah pas ya, jadi mono itu 1. Jadi jika monokokus berarti dia hanya terdiri dari 1 lingkaran saja, 1 bulatan saja. Lalu diplo itu 2. Jadi jika diplococcus berarti dia terdiri dari 2 lingkaran atau 2 bulatan. Staphylococcus, nah dia bentuknya seperti buah. Seperti buah apa? Anggur. Nah, jadi Staphylococcus ini merupakan bakteri kokus yang bentuknya seperti bentuk anggur. Nah, tetra, dia bentuknya ada berapa? 4. Ada 4. Jadi dia ada 4 lingkaran. Nah, lalu yang kedua, basil. Basil ada berapa? 3. Mono, Basil, lalu diplobasil, yang lain? streptobasil. Siapa yang ingin menggambarkan ke depan? Silahkan maju ke depan. Isti, oke. Isti, silakan maju ke depan, gambarkan. Nah, terima kasih Isti. Nah, menurut Anda semua, apakah ini sudah benar? Yakin? Tidak ada yang terbalik? Oke. Ya, sudah benar apa yang digambarkan oleh Isti. Di sini ada monobasil seperti kokus tadi. Mono artinya 1. Jadi dia hanya terdiri dari 1 kapsul atau batang. Nah, diplo tadi artinya 2. Berarti dia terdiri dari 2 batang. Lalu ada streptobasil. Dia ada 4 atau dia itu seperti rantai, lebih dari 2. Selanjutnya ada spiral. Spiral ada? Ada berapa macam? 3. Silakan semuanya menjawab. Karena tadi sudah paham kan ya? Nah, spiral ada berapa? 3. Yang pertama ada bio. Lalu ada spiral. Lalu ada spiral.
Spiroseta. Oke. Nah, Vibrio. Nah, Vibrio ini apakah ada yang ingin menggambarkan? Apakah ada? Oke. Ini postas. Jadi siapa yang ingin menambahkan? Ini akan mendapatkan nilai tambahan jika ada yang ingin menjawab. Apakah Revi ingin ke depan? Atau Rena? Tidak apa-apa, jika salah nanti Ibu akan membetulkannya. Nah, silakan maju ke depan Revi, oke? Silakan maju ke depan. Silakan digambarkan. Jika salah di sini. Jika salah nanti Ibu akan membenarkannya. Yang kedua, nah, yang ketiga, Spiroseta. Terima kasih Revi. Sudah benar yang digambarkan oleh Revi? Apakah ada yang terbalik atau bagaimana? Menurut Anda semua, apakah sudah benar? Terlihat gambarnya? Terlihat ya. Jadi yang pertama ada Vibrio, yaitu berbentuk seperti koma. Ibu besarkan ya. Nah, lalu ada spiral. Nah, spiral itu bentuknya yaitu setengah lingkaran. Nah, tidak mencapai, panjangnya itu hanya seperti setengah lingkaran. Nah, lalu ada spiroseta, yang lebih panjang lagi daripada si spiral. Nah, sampai di sini apakah sudah paham mengenai materi pada pertemuan pagi hari ini? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sudah cukup? Cukup. Nah, jika sudah cukup dan tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk terima kasih kepada yang sudah maju ke depan tadi. Berarti ada Kiki, ada Isti, dan ada Revi yang mendapatkan nilai plus ya dari postas hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu selanjutnya, kita akan masih membahas materi mengenai bakteri, namun kita akan membahas tentang cara reproduksinya dan bagaimana peranannya. Karena kita hanya membahas sedikit mengenai peranannya tadi. Nah, jadi tugas Ananda semua, jangan lupa ya ini tugasnya. Silahkan buat resume di buku kerjanya, di buku catatannya, resume mengenai resume dan dilengkapi gambarnya ya pada sistem bagaimana cara reproduksinya. Lalu di peranan-peranannya temukan sebanyak mungkin apa saja peranan yang menguntungkan dan apa peranan yang merugikan dari bakteri ini. Nah, sekianlah yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas minggu depan? Tidak. Jangan lupa mengerjakannya karena minggu depan Ibu akan mengeceknya. Paham Revi? Habu. Andre dan Dendi paham? Paham. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya Nanda semua. Lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.